adik-adik kelas tengah dan kelas besar mengucap syukur ketika hari ini kita semua boleh duduk kembali dengan tenang untuk beribadah bersama-sama di Sekolah Minggu GKY Palembang. Hari ini bersama Lause Karin kita akan sama-sama memuji Tuhan, adik-adik. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita di dalam doa. Adik-adik semua boleh duduk tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami masih boleh menikmati berkat Tuhan. Kami masih boleh bangun, bersiap-siap, dan boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Tuhan berkati setiap kami di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik mengucap syukur ya adik-adik ketika kita sudah memasuki bulan yang baru. Hari ini kita sudah ada di tanggal 5 Desember. Wah, ada adik-adik yang sudah selesai ulangan, ada yang sudah selesai ujian ya, kita mengucap syukur. Tapi kita juga mengucap syukur lebih lagi karena kita sudah hampir tiba dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Wah, sudah sebentar lagi adik-adik. Maka itu Lause Karin mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita dengan bersuka cita. Kita mau nyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Boleh adik-adik berdiri dan bertepuk tangan bersama Lause ya. Katakan Hai Dunia Gembiralah. Gembiralah dan sambut Raja-Mu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Hai dunia gembiralah. Gembiralah dan sambut Raja-Mu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita katakan joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven nature sing. And heaven nature sing. Puji Tuhan, pujian yang sangat indah adik-adik ketika kita tahu bahwa kita semua bersuka cita untuk perayaan kelahiran Tuhan yang datang ke dunia ini. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia turut bersuka cita. Nah, masih dalam keadaan berdiri, adik-adik, Lause Karin mau ajak kita untuk nyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita tinggikan. Kita mau tinggikan Tuhan di atas segalanya adik-adik. Kita mau nyanyikan pujian Lord, I lift your name on high. Boleh ikut gerakan Lause ya, mari kita pujikan bersama-sama. Lord, I lift your name on high.
sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt is paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Katakan, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Puji Tuhan, mengucap syukur adik-adik, kita bisa memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita sudah bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama. Kini tiba saatnya kita untuk duduk tenang. Silakan siapkan Alkitab adik-adik semua. Kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Menjelang perayaan kelahiran Tuhan Yesus, kita mau sama-sama dengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, seorang bayi yang telah lahir untuk kita semua. Mari adik-adik sambil mempersiapkan diri kita mau nyanyikan satu pujian, seorang anak telah lahir. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari adik-adik semua mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami semua boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang boleh ada di antara kami. Boleh tolong kami supaya kami boleh duduk tenang, boleh berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan dengan setia. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kini saatnya kita mempersiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Gimana? Tadi adik-adik sudah sama-sama mengingat ya cerita Lause Johan 2 minggu yang lalu mengenai nubuat kelahiran Tuhan Yesus. Nah sekarang Lause mau melanjutkan ceritanya nih. Oh wow. Kalau pada waktu itu nubuatnya adalah diambil dari kitab Yesaya bahwa akan ada Raja Damai, dan Raja Damai itu berasal dari tunas Daud yang disebut juga keturunan Daud. Pada bacaan hari ini kita akan buktikan, kita akan melihat perikop dari Lukas 2 yang di situ kita bisa merenungkan bahwa memang benar Raja Damai yang dinubuatkan pada waktu itu adalah keturunan Daud. Mari adik-adik kita buka dari Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Lause akan bacakan ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Adik-adik, dari pembacaan tadi kita mendapatkan
beberapa fakta ataupun clue ya. Yang pertama, Yesus adalah anak dari Yusuf dan Maria ya. Dan kita tahu tadi, Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, ini suatu clue yang ada kaitannya dengan di kitab Yesaya yang sudah dinubuatkan bahwa Raja Damai yang akan datang berasal dari tunas Isai. Loh, Lause, Isai sama Daud hubungannya apa? Ayo adik-adik harus ingat bahwa Isai adalah papanya Daud. Dan memang benar, Yesus yang lahir berasal dari keturunan Daud. Daud adalah anak dari Isai. Dan kesimpulannya, Yesus adalah keturunan Daud. Ya, itu yang pertama. Dan fakta yang kedua, kita tahu bahwa dari perikop ini menyatakan bahwa Maria Yusuf mencari tempat untuk melahirkan Yesus, tetapi tidak ditemukan tempatnya, tidak mendapatkan tempat. Dan akhirnya Yesus yang adalah Raja Damai yang dinubuatkan tadi ya, dia sudah dinubuatkan. Dan kalau adik-adik ingat, Lause Johan waktu itu memberitahukan ke kita nubuatnya selama 700 tahun. Dan ketika Raja Damai Yesus itu mau lahir, Yesus tidak dapat tempat. Dan akhirnya Yesus lahir di kandang domba. Dan bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Adik-adik tahu kandang itu adalah sebuah tempat untuk hewan ya. Pasti tempatnya kotor, najis mungkin ya, jijik ya, banyak kotoran gitu ya. Tetapi Maria dan Yusuf ada di situ untuk melahirkan Yesus. Dan bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan, tempat untuk makanan hewan. Nah, dari fakta ini kita tahu bahwa meskipun Yesus yang datang sebagai Raja Damai yang sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu, dan Yesus juga adalah Tuhan, Sang Pencipta, Sang Maha Agung, Maha Besar. Dia datang untuk memberikan kedamaian. Kedamaian itu adalah keselamatan bagi umat manusia. Tetapi kedatangannya seolah-olah tidak seperti layaknya raja ya adik-adik ya. Yesus merendahkan dirinya. Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang memang rela untuk melayani kita manusia yang berdosa. Wow. Nah, adik-adik, fakta yang ketiga dari ayat ke-8 sampai 12 kita tahu bahwa kelahiran Yesus sebagai juru selamat juga dikabarkan oleh malaikat kepada para gembala. Mereka atau para gembala inilah adalah orang pertama loh yang mendengarkan secara langsung dari malaikat nih bahwa ada juru selamat yang lahir. Gimana penyampaiannya malaikat? Langsung bacakan ya ayatnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan ini poinnya adik-adik, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita bisa lihat ada kata Daud di situ disebut lagi ya, bahwa malaikat seolah-olah ingin menegaskan juru selamat Tuhan itu telah lahir di kota Daud. Artinya yang dinubuatkan dulu keturunannya Isai, dan Isai itu adalah papanya Daud, sekarang sudah lahir nih juru selamat kita, Kristus Tuhan, Raja Damai, Sang Penebus. Jadi itulah kabar sukacita adik-adik, itulah makna kita merayakan hari Natal, dan itulah mengapa di perayaan hari Natal kita harus mempersiapkan diri kita. Mengapa? Karena kelahiran juru selamat akan lebih berarti ketika hati kita siap. Oke.
Ketika hati kita siap, hati kita damai, hati kita bersukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai juru selamat ke dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya untuk mempersiapkan hati? Saya kasih contoh ya. Adik-adik tidak boleh kalau adik-adik masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah, emosi, masih menyimpan iri, dengki, jengkel, sebel. Nah, itu adalah hati yang tidak layak untuk menyambut kedatangan kelahiran Tuhan di dalam hati kita. Hati kita harus dipenuhi rasa damai, sukacita, rasa mencintai, mengasihi sesama, sehingga hati kita adalah hati yang siap. Jadi, Lause mengajak adik-adik selama 1 minggu ke depan, yuk kita mempersiapkan hati supaya hati kita semakin terus diperbaharui, semakin damai. Ya, caranya salah satunya adalah dengan berdoa. Ya, adik-adik bisa mendoakan teman-teman, keluarga, cece, koko, adik kakak, atau mungkin adik-adik bisa mendoakan keluarga besar adik-adik, oma, opa, tante, om. Atau adik-adik boleh mendoakan orang-orang di luar yang adik-adik tidak kenal, orang miskin, orang yang lapar. Ya, nah, atau adik-adik juga boleh mendoakan acara Natal kita di gereja yang akan kita rayakan sebentar lagi. Ya, Lause mengajak untuk kita membuat list pokok doa ya, supaya adik-adik bisa mendoakan setiap malamnya seperti yang Lause sudah buat. Nanti adik-adik boleh lihat ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga dengan firman ini adik-adik bisa terus mempersiapkan hati dan melakukan persiapan untuk menyambut perayaan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita akan rayakan di hari Natal. Adik-adik jangan lupa ya, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan lupa dihafalkan ya, nanti Lause-Lausenya akan cek di Google Meet. Mari adik-adik kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi sarana di mana kami terus mempersiapkan hati kami di sepanjang minggu penghayatan dan di sepanjang minggu kami mempersiapkan untuk menyambut perayaan hari Natal. Dan kiranya hati kami boleh damai, boleh sukacita, dan hidup kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Terima kasih Tuhan, berkatilah adik-adik, berkatilah setiap pertumbuhan iman mereka, kiranya mereka boleh terus percaya di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bagus sekali ya teman-teman kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Siapa yang mau melihat teman-teman kita dalam menyanyikan pujian ini? Lause tunggu ya.
Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah diceritakan oleh Lauserima. Jadi hari ini kita sama-sama tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat sudah dinubuatkan. Dan mari adik-adik kita persiapkan hati kita supaya kita menyambut perayaan kelahiran Tuhan dengan hati yang penuh damai dan penuh sukacita bersama-sama. Adik-adik, kita juga sama-sama mau hafalkan ayat firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, silakan hafalkan ayat tersebut, lalu boleh kirimkan ke lause-lause ya. Nah, kini tiba saatnya kita untuk mempersiapkan diri kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama untuk mengirimkan persembahan ke nomor rekening atau QR code yang ada di bawah ini. Atau untuk adik-adik yang punya kotak persembahan, silakan masukkan persembahannya ke dalam amplop. Silakan ditempelkan stikernya, kemudian masukkan kembali dan simpan. Ya, adik-adik, biarlah persembahan kita adalah ucapan syukur kita untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau nyanyikan satu pujian, Get up, get up, get up and tell the world. Biarlah pujian ini mau ingatkan kita supaya kita mau beritahukan ke lebih banyak orang lagi bahwa Tuhan akan segera lahir dalam perayaan Natal kita di tahun ini. Mari sama-sama kita nyanyikan Get up, get up. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Oh, get up, get up, get up and tell the world. Mari katakan get up, get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we can have eternal life. Oh, get up, get up, get up and tell the world that Jesus paid the price. That Jesus paid the price so we can have eternal life. Oh, get up, get up, get up and tell the world. Puji Tuhan. Semoga pujian ini juga boleh ingatkan kita untuk beritahukan lebih banyak orang lagi ya adik-adik tentang perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan tolong biarlah firman yang sudah kami dengar boleh mempersiapkan hati kami, biarlah kami anak-anak Tuhan boleh mempersiapkan hati kami dengan penuh damai dan sukacita untuk menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai di ibadah YouTube kita pagi hari ini. Tapi jangan lupa setelah ini silakan cepat-cepat bergabung di Jimit dan selamat bertemu dengan teman-teman dan juga lause-lause. Saatnya Lause Karin mau bilang sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati.